sejarah dan pengertian. Leonhard Euler, seorang matematikawan Swiss, diperkirakan sebagai orang yang pertama kali menulis artikel ilmiah di bidang teori graf. Artikel dengan judul Seven Bridges of Königsberg yang ditulisnya membahas permasalahan ada atau tidaknya struktur yang dikenal sebagai sirkuit Euler pada graf. Keterhubungan daratan kota Königsberg dan pulau kecil di tengah sungai Pregel yang dihubungkan oleh 7 buah jembatan. Teori graf adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Definisi: G membentuk suatu graf jika terdapat pasangan himpunan VG, EG, di mana VG simpul pada graf G, tidak kosong, dan EG rusuk pada graf G. Jika V dan W adalah sepasang simpul yang berbeda di G, VW melambangkan rusuk di G. Dan jika E sama dengan VW adalah rusuk di G, maka V dan W berikatan di G. Rusuk E hadir simpul V dan W di G. V dan W adalah simpul ujung rusuk di E. Rusuk E hadir di simpul V dan W, atau sebaliknya dikatakan simpul V dan W hadir pada rusuk E. Istilah dasar: adjacent bertetangga, insiden bersisian, isolate vertex, simpul terpencil, null graph atau empty graph, graf kosong, degree derajat, path lintasan, cycle siklus atau sirkuit, connected terhubung, subgraf upagraf dan komplement upagraf, spanning subgraf, upagraf merentang, fixed graph, graf berbobot. Berikut ini adalah contoh dari adjacent. Dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan ke sebuah sisi. Contohnya seperti di bawah ini, di mana simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Berikut ini adalah contoh yang kedua, insiden. Untuk sembarang sisi E, U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contohnya seperti berikut ini, di mana sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga, isolated vertex. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Contohnya seperti berikut ini, ada gambar di mana simpul 5 adalah simpul terpencil karena dia tidak terhubung dengan simpul-simpul lainnya. Yang keempat, null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut graf kosong. Ditulis sebagai N sama dengan jumlah simpul. Contoh seperti berikut ini, di mana graf di atas adalah graf kosong. Yang kelima adalah degree atau juga disebut derajat. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi dV menyatakan simpul derajat V. Contoh seperti berikut ini, simpul terpencil adalah simpul dengan dV sama dengan 0 karena tidak satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Yang keenam, path atau lintasan. Yang pertama, lintasan sederhana. Jika semua simpulnya berbeda, maka setiap sisi yang dilalui hanya sekali. Lintasan tertutup. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Yang ketiga, lintasan terbuka. Lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Panjang lintasan, jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Contohnya, lintasan 1, 2, 3, 4 adalah lintasan sederhana dan terbuka. Lintasan 1, 2, 4, 3, 1 adalah lintasan sederhana dan tertutup. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2
bukan lintasan sederhana tetapi lintasan terbuka. Lintasan 1, 2, 4, 3 memiliki panjang lintasan 3. Contoh yang ketujuh, siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Sirkuit sederhana atau juga disebut simple circuit jika setiap sisi yang dilaluinya berbeda. Contohnya seperti lintasan 1, 2, 3, 1 adalah sirkuit sederhana. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2, 1 bukan merupakan sirkuit sederhana karena sisi 1, 2 dilalui 2 kali. Yang kedelapan, connected atau juga disebut dengan terhubung. Graf tak berarah G disebut graf terhubung jika setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung. Graf berarah G disebut terhubung kuat jika setiap pasang simpul sembarang V, I, dan VJ di G terhubung kuat. Contoh gambar yang pertama itu graf di samping merupakan graf terhubung kuat karena untuk sembarang sepasang simpul di dalam graf terdapat lintasan. Gambar yang kedua, graf di samping merupakan graf terhubung lemah karena tidak semua pasangan simpul mempunyai lintasan dari dua arah. Yang kesembilan adalah subgraf atau upagraf dan komplemen upagraf. A. Misalkan G sama dengan VE adalah sebuah graf, maka G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika V1 himpunan bagian V dan E1 himpunan bagian E. Yang B, komplemen dari upagraf G terhadap G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggotanya E2 bersisian dengannya. Dan di bawah ini adalah contohnya. Yang ke-10, spanning subgraph. Upagraf G1 sama dengan V1 kali E1 dan G sama dengan VE dikatakan upagraf merentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Contohnya gambar pertama adalah graf G, gambar yang kedua adalah upagraf merentang dari G, yang ketiga adalah contoh dari bukan upagraf merentang dari G. Yang ke-11, weighted graph. Yang pertama, graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga bobot. Yang kedua, bobot pada tiap sisi berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Yang ketiga, bobot dapat menyatakan jarak antara dua kota, biaya perjalanan antara dua kota, waktu tempuh pesan dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain, ongkos produksi. Yang keempat, istilah lain, graf berlabel. Contohnya seperti di bawah ini. Jenis-jenis graf. Yang pertama, graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak memiliki sisi ganda dan kalang. Jika suatu graf mempunyai sisi ganda, maka dikatakan graf tersebut adalah graf ganda. Jika suatu graf mempunyai sisi kalang, maka graf tersebut adalah graf semu. Yang kedua, graf planar. Suatu graf dikatakan planar jika graf tersebut dapat digambarkan pada suatu bidang sedemikian sehingga tidak ada sisi yang saling berpotongan. Contoh dari graf tidak planar adalah graf Kuratowski. Yang ketiga adalah graf dual. Graf dual atau dual graph dari graf planar G adalah graf yang mempunyai sebuah simpul untuk setiap muka atau face pada G. Dual graph tersebut mempunyai sisi jika dan hanya jika dua muka dari G dipisahkan satu sama lain oleh sebuah sisi. Jika muka yang sama terdapat pada kedua pihak dari suatu sisi, maka yang terbentuk adalah suatu kalang. Selanjutnya kita masuk ke bagian dan sifat graf. Berdasarkan ada tidaknya bobot. Yang pertama, graf berbobot.
di mana setiap rusuknya mempunyai nilai atau bobot tertentu, dan dinotasikan dengan W, IJ, di mana I dan J sebagai simpul yang terhubung dengan rusuk yang memiliki bobot W. Yang kedua adalah graf tak berbobot, di mana setiap rusuknya tidak mempunyai nilai atau bobot tertentu. Berikutnya kita masuk ke bagian dan sifat graf berdasarkan orientasi arah. Yang pertama ada graf berarah atau directed graph, di mana rusuknya mempunyai orientasi arah. Yang kedua, graf tak berarah atau undirected graph, di mana rusuknya tidak mempunyai orientasi arah. Yang ketiga kita masuk ke graf khusus. Yang pertama ada graf lengkap atau complete graph, di mana setiap pasangan titik VI dan VJ di G terdapat sebuah sisi yang menghubungkannya dan dinotasikan dengan KN. Berikutnya adalah graf lingkaran atau cycles graph, di mana setiap titiknya berderajat 2 dan dinotasikan dengan CN. Berikutnya ada graf teratur atau regular graph, di mana semua titiknya berderajat sama. Dan apabila derajat setiap titik adalah R, maka disebut graf teratur derajat R. Dan yang keempat adalah graf bagian atau subgraph, dinotasikan dengan K himpunan bagian G jika VK himpunan bagian VG dan EK himpunan bagian EG, dan diperoleh melalui suatu operasi penghapusan titik. Berikutnya ada graf komplement, dinotasikan dengan G aksen dan himpunan titik yang sama. Dan berikutnya ada graf terhubung atau connected graph, di mana hanya terdiri atas satu bagian atau satu komponen. Ada juga contoh soal seperti di bawah ini. Yang pertama, gambarkan graf G dengan ketentuan berikut. A. VG sama dengan A, B, C, D dan EG sama dengan 0. B. VG sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan EG sama dengan 11, 12, 37, 35, 67, 77. Contoh soal kedua, buktikan semua akibat dari lemah jabat tangan berikut. A. Jumlah semua derajat titik pada suatu graf adalah genap. B. Pada suatu graf, banyak titik berderajat ganjil adalah genap. C. Jika G graf beraturan min R, maka nilai mutlak EG sama dengan 1/2R nilai mutlak dari VG. Baik, sekarang kita akan jawab pertanyaan nomor 1 bagian A. Berdasarkan ketentuan tersebut, graf G memiliki 4 titik yaitu A, B, C, dan D. Perhatikan bahwa EG merupakan himpunan kosong. Artinya, graf G memiliki sisi. Dengan kata lain, graf tersebut hanya terdiri dari titik A, B, C, D. Nomor 1, bagian 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, graf G memiliki 7 titik yang ditandai dengan angka 1-7, serta 6 sisi. Notasi 11 pada EG artinya ada sisi loop pada titik 1. Notasi 12 artinya ada suatu sisi yang menghubungkan titik 1 dan 2, dan seterusnya. Perhatikan juga bahwa tidak ada angka 4 yang muncul pada EG. Ini artinya nilai 4 adalah titik yang tidak terhubung oleh sisi manapun. Kita sebut titik 4 sebagai titik terpencil atau juga disebut isolated vertex dalam teori graf. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Sekarang masuk ke nomor 2 bagian A. Berdasarkan lemah jabat tangan, jumlah semua derajat titik suatu graf sama dengan 2 kali banyak sisinya. Dengan demikian, jelas bahwa derajat suatu graf adalah genap. Yang kedua bagian B, misalkan VA dan VB berturut-turut adalah himpunan titik-titik berderajat genap dan ganjil pada graf G, V, E. Permisalan, ini ada karena dalam setiap graf, titik dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni
titik yang memiliki derajat genap, dan titik yang berderajat ganjil. Hal ini analog atau juga disebut serupa pada himpunan bilangan asli, di mana ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Dengan demikian berlaku sigma NI sama dengan 1 dVi sama dengan sigma Vj keanggotaan Va d Vj plus sigma Vk keanggotaan Vb d Vk. Dengan meninjau lemah jabat tangan, kita tahu bahwa sigma Ni sama dengan 1 dVi bernilai genap, karena sigma Vj keanggotaan Va d Vj juga genap. Maka agar hasil penjumlahan genap, haruslah sigma Vk keanggotaan Vb d Vk genap. Jadi, banyak titik berderajat ganjil pada suatu graf adalah genap. Yang ketiga, graf beraturan. Min R adalah graf yang semua titiknya berderajat R. Jadi, jika ada titik dalam graf sebanyak nilai mutlak Vg, maka jumlah derajatnya adalah Rx nilai mutlak Vg. Menurut lemah jabat tangan berlaku sigma V beranggota Vg pangkat dV sama dengan 2 nilai mutlak dari Eg. Dalam kasus ini, sigma V beranggota Vg pangkat dV sama dengan Rx nilai mutlak Vg. Jadi, diperoleh Rx nilai mutlak dari Vg sama dengan 2 kali nilai mutlak Eg, atau Eg sama dengan 1/2 Rx nilai mutlak dari Vg. Kegunaan dan manfaat dalam jurusan informatika. Yang pertama, berguna dalam penambangan data atau data mining. Artinya, adalah proses untuk menemukan pola atau informasi dalam big data. Pola tersebut haruslah mudah dipahami dan dapat menentukan suatu kejadian yang sering terjadi dalam kumpulan data. Yang kedua, dalam komputasi, database graph adalah database yang menggunakan struktur grafik untuk query semantik dengan node, edge, dan properti untuk mewakili dan menyimpan data, di mana dapat berfungsi untuk menghubungkan secara langsung data yang ada di toko dan diambil dengan satu operasi. Kami mengucapkan terima kasih banyak telah menonton penjelasan tentang teori graf, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di telinga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Elrico dan teman saya Alvandris mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.